Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, beberapa waktu ini kan cuaca lagi kurang bagus ya. Bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba hujan gede banget. Nah Sobat Maya dimanapun berada, selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit, karena kalau sampai sakit itu pasti akan mempengaruhi produktivitasnya. Kalau udah capek, istirahat bentar lah. Habis itu baru mulai ngegas lagi. Nah Sobat Maya, kalau misalnya kita membahas saham IPO, terkadang kan ada beberapa perusahaan yang pada saat IPO, dia juga menerbitkan waran seri 1 sebagai pemanis. Contohnya saham yang baru aja IPO, yaitu Sema. Sema pada saat IPO menerbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Lalu ada juga Baut yang akan segera IPO yang menerbitkan waran dengan rasio 10:8. Nah, rasio-rasio tersebut sebenarnya maksudnya apa sih? Saya sebenarnya udah pernah membuat video tentang waran di video yang ini nih. Jadi Sobat Maya yang ingin tahu lebih detail tentang waran bisa menonton video tersebut ya. Lalu apa bedanya video ini dengan video yang sebelumnya? Nah, di video yang ini saya akan tunjukin kepada Sobat Maya cara cuan dari tebus waran. Jadi benar-benar real praktek ya, bukan hanya teori doang. Bagi yang penasaran gimana caranya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke, jadi saya akan jelaskan sekilas dulu nih tentang waran. Biar lebih gampang dicerna, saya akan jelaskan tentang waran di saham Sema yang baru aja listing. Nah, berikut adalah detailsnya. Nah, untuk data ini bisa Sobat Maya dapatkan di aplikasi RTI Business ya. Tenang, aplikasinya gratis kok. Nah, kita mulai dari yang paling atas ya, rasio. Nah, yang rasio ini Sobat Maya nggak perlu perhatikan ya, karena di RTI itu semuanya sama, dia rasionya 1:1. Untuk melihat rasio realnya, Sobat Maya bisa melihat di bagian bawah, yang di bagian info. Nah, di situ dituliskan bahwa setiap dua saham baru berhak memperoleh satu waran seri 1. Ini berarti rasionya adalah 2:1. Dalam artian seperti ini Sobat Maya. Kalau misalnya dalam penjatahan IPO Sema, Sobat Maya mendapatkan 200 lot Sema, itu Sobat Maya akan langsung mendapatkan 100 lot waran Sema secara gratis. Nah, pada saat listing, waran ini hanya bisa diperdagangkan aja, belum bisa untuk ditebus. Baru bisa ditebus kalau udah masuk ke dalam masa penebusannya ataupun masa exercise-nya. Nah, untuk waktu tebus, Sobat Maya lihatnya di bagian subscription start. Nah, contoh di saham Sema ini, sahamnya itu baru bisa ditebus pada tanggal 11 Juli 2022. Untuk harga penebusannya, Sobat Maya lihat di bagian price. Nah, bisa dilihat ya bahwa harga penebusannya itu ada di 230. Lalu, apa sih maksudnya harga tebus itu? Jadi, harga tebus adalah modal yang perlu Sobat Maya keluarkan kalau ingin mengubah waran tersebut menjadi saham induk. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang waran, ada dua cara nih Sobat Maya bisa mendapatkan cuan dari waran. Yang pertama adalah cuan dari trading waran. Dan yang kedua adalah cuan dari tebus waran. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan secara real gimana kita bisa menebus waran dan langsung bisa cuan dari aksi tersebut. Semoga aja penjelasan saya tentang waran ini cukup simpel sehingga Sobat Maya bisa mengerti ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke prakteknya. Jadi saham yang saya akan praktekkan ini adalah saham BESS atau BESS nih Sobat Maya. Bukan yang BEST BEST ya, tapi BESS. Nah, nantinya Sobat Maya perhatikan baik-baik ya untuk omongan saya. Kalau misalnya kurang mudeng, bisa diulang lagi videonya. Jadi detailsnya seperti ini. Harga penembusan waran BESS itu adalah di harga 126. Dan expirednya itu masih lumayan lama, di bulan Maret 2023. Pada bulan Desember 2021 kemarin, saham BESS ini mengalami anomali. Pada tanggal 13 Desember 2021, harga warannya itu ada di 530. Sementara harga induknya itu ada di 1080. Artinya ada selisih 550 nih antara harga saham induk dengan warannya. Sementara harga penembusannya di berapa? Hanya 126. Kalau saya beli warannya di harga 530, lalu saya langsung tebus warannya di harga 126, artinya modal yang saya keluarkan adalah sebesar 656.
Dari harga yang sekarang ada selisih sebesar 424. Kalau misalnya saham BES ARB sampai 3 hari, itu harga sahamnya masih di 870. Modal saya di 656. Kalaupun dia ARB sampai ke 870, masih ada selisih sebesar 214 perak. Itu artinya kalau misalnya saya langsung berhasil menjual, maka saya akan cuan instan sebanyak 32,6%. Dengan perhitungan tersebut, maka saya putuskan untuk membeli BESW ataupun warannya BES untuk ditebus menjadi saham induk. Tentu saja untuk kasus waran, walaupun kita hitung-hitungannya itu udah pasti cuan, tetap aja ada resikonya ya. Berikut adalah historical pembelian BESW saya pada tanggal 13 Desember 2021. Lalu cara menebus warannya menjadi saham induk itu gimana? Nah, kalau di zaman dulu itu susah banget ya. Kita harus hubungin orang sekuritasnya, terus deal-dealan sama marketingnya, nunggu, dan lain-lain ya. Nah, tapi sekarang, zaman sekarang nih ya, zaman now, itu gampang banget Sobat Maya. Terlebih di Panin Sekuritas. Nah, kebetulan saya menggunakan Panin Sekuritas dan cara penebusan warannya itu gampang banget. Udah ada menunya. Jadi kita tinggal pilih menu, terus pilih right atau waran. Di sini akan langsung kelihatan list-list waran yang masih aktif di bursa kita. Ada start date, end date, sampai ke harga penebusannya pun ada. Jika sedang ada reissue, maka right-nya pun akan muncul di sini. Nah, karena kita mau exercise waran BES, maka kita tinggal pencet BESW, lalu masukkan jumlah waran yang ingin kita tebus menjadi saham induk. Di sini saya akan tebus sebanyak 7.500 lembar waran atau 75 lot di harga penebusannya yaitu 126. Nah, di sini kelihatan ya Sobat Maya bahwa dana yang saya butuhkan untuk menebus waran tersebut adalah sebesar 945.000. Kalau misalnya udah oke, tinggal klik exercise. Lalu akan muncul exercise request response. Tinggal klik oke aja. Nah, setelah itu waran yang kita exercise akan muncul di exercise list. Bisa kita lihat di sini bahwa statusnya itu masih open ya. Status ini akan berubah menjadi done pada saat warannya berhasil ditebus. Jadi di Panin Sekuritas, waktu untuk penebusan warannya itu adalah selama sesi 1 berlangsung atau maksimal di jam 11.30. Jika lewat dari jam tersebut, maka proses penebusannya akan dilakukan pada keesokan harinya. Nah, untuk waktu penebusannya dari waran hingga menjadi saham induk, itu kita butuh waktu T+2 ya. Munculnya sekitar jam 9.15 sampai jam 10 pagi gitu. Nah, saya melakukan penebusan ini di tanggal 13 Desember di sesi 2. Artinya, baru akan diproses pada tanggal 14 Desember 2021 dan akan menjadi saham induk pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 9.15 sampai jam 10 pagi. Jadi untuk pembelian BESW ataupun warannya BES ini, saya mengeluarkan modal sebesar 3.825.000 itu untuk 75 lot waran. Dan pada saat penebusan warannya, saya kembali mengeluarkan modal nih Sobat Maya sebesar 945.000. Sehingga total modal yang saya keluarkan itu adalah sebesar 4.770.000. Nah, di tanggal 16 Desember 2021, waran saya itu udah menjelma menjadi saham induk nih. Dan pada saat itu juga langsung auto cuan. Bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Kelihatannya itu saya udah cuan langsung 590%. Padahal ya sebenarnya nggak seindah itu. Jadi 590% tersebut dihitungnya dari harga penebusan warannya, yaitu di 126. Belum memperhitungkan pembelian waran saya. Tapi tetap aja sih, cuannya itu lumayan banget. Tadi kan modal yang saya keluarkan untuk membeli waran, lalu menebus waran tersebut menjadi saham induk adalah sebesar 4.770.000. Sementara sekarang uang keseluruhan saya menjadi 6.525.000. Artinya cuan sebesar 1.755.000. Dari modal sejumlah 4.770.000, bisa cuan sebesar 1.755.000, berarti cuan saya secara persentase adalah sebesar 36,79%. Mantap banget kan? Cuma dalam 3 hari aja. Setelahnya saya cuan lebih banyak lagi sih dari hasil tebus warannya lalu jual saham induknya.
Tapi saya cuma sempat screenshot yang ini nih, cuan 733%. Nah, setelah kejadian tersebut, harga saham BES dan juga BESW-nya itu udah kembali normal nih. Udah kembali tipis lagi seperti awalnya hingga hari ini. Tentunya di antara Sobat Maya pasti ada yang bertanya-tanya juga nih. Kalau saya udah punya hitung-hitungan pasti cuan, kenapa saya nggak tempatin dana yang lebih gede? Nah, jawabannya adalah walaupun secara hitung-hitungan itu pasti cuan, tapi tetap aja ada resikonya. Resiko yang pertama adalah saham BES ini bid offernya itu tipis ya. Jadi kalau misalnya ternyata harga saham induknya itu ARB terus-terusan dan kita kalah cepat dalam menjual, maka pada akhirnya kita yang harusnya cuan malah bisa jadi bocuan loh. Lalu untuk resiko yang kedua, saat ini saya tuh udah super hati-hati banget terhadap saham yang tiba-tiba turun tajam. Maklum ya, udah pernah kejadian di saham INVS. Jadi saya sendiri kalau misalnya tiap kali masuk ke saham ataupun turunan saham seperti Waran ataupun Ride, saya sendiri masuknya itu dengan jumlah nominal yang saya udah siap untuk hilang. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Jadi Sobat Maya juga pastikan ya, walaupun udah trading dengan penuh perhitungan dan probabilitasnya itu tinggi, tapi tetap harus mempersiapkan skenario bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nominal dana yang dipakai itu juga diperhitungkan dengan resiko yang Sobat Maya siap untuk tanggung. Jangan hanya mikirin cuannya aja, tapi resikonya enggak diperhitungkan. Nah, bonus part nih Sobat Maya. Saya akan kasih tahu ke Sobat Maya cara mengetahui sisa waran yang beredar saat ini. Jadi caranya adalah Sobat Maya buka dulu browser yang biasa Sobat Maya pakai, lalu ketik idx.co.id. Lalu Sobat Maya pilih perusahaan tercatat, lalu pilih keterbukaan informasi. Setelah itu Sobat Maya tinggal masukkan nama saham yang warannya itu Sobat Maya mau lihat, lalu tekan cari. Contohnya di sini saya pilih BES. Setelah itu kita cari file yang tulisannya itu pencatatan saham, lalu kita buka filenya. Dan voila, langsung kelihatan nih berapa sisa waran yang beredar saat ini. Contohnya di BES itu sisa waran yang beredar saat ini adalah sebanyak 337.449.890 lembar waran. Hal ini menurut saya sangat membantu saat kita ingin mencari cuan dari waran, baik untuk trading ataupun mau tebus. Nah, penutup nih Sobat Maya. Kalau kata Lao Tzu, give a man a fish, feed him for a day. Teach a man how to fish, feed him for a lifetime. Kalau waran gini, itu super high risk. Kalau misalnya expired, itu uang kita akan beneran hilang. Jadi, gak mungkin saya akan rekomendasikan. Jadi, yang saya bisa kasih tahu ke Sobat Maya adalah teorinya dan juga cara cuan dari warannya. Jadi kalau suatu hari Sobat Maya menemukan case seperti BESW ini, Sobat Maya udah tahu apa yang harus dilakukan. Bagi yang nantinya berhasil cuan dari waran, jangan lupa traktir saya ya. Canda-canda. BTW, bagi kalian yang mau mendaftar di Panin Sekuritas ataupun Mirai Sekuritas seperti yang saya pakai saat ini, saya udah sertakan link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Bagi yang terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.